Dengan suara tersendat dan mata berkaca-kaca, Paula Verhoeven akhirnya mengutarakan bagaimana kisah awal mula lompatan imannya hingga mantap berhijab di depan Deddy Corbuzier. Yang mengejutkan, Paula memberi kesaksian akan lompatan spiritualnya dengan cara memuji suaminya Baim Wong yang ikut andil besar dalam perjalanan spiritualnya. Luapan hati Paula itu bahkan membuat Deddy Corbuzier takjub. Deddy seolah tak menyangka jika Paula masih bisa melontarkan pujian bagi lelaki yang tengah menggugatnya. Yang menarik, di momen itu, Paula juga menyebut Baim dengan sebutan mantan suami, padahal proses perceraian Paula dan Baim masih bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Panggilan itu seolah membuatnya hakul yakin akan segera berpisah dengan lelaki yang telah menikahinya sejak 22 November 2018 silam ini. Dalam diam, Paula tak pernah berusaha frontal melawan tudingan perselingkuhan yang dilayangkan suaminya. Bahkan sikap itu ia tegaskan melalui beberapa postingannya di media sosial. Walaupun saya dituduh gak setia, saya pernah sayang banget sama dia. Jadi buat apa saya balas bongkar aib dia? Tulis Paula dalam beberapa penggalan kalimat yang sempat ia posting. Sebaliknya, daripada sesumbar membalas tudingan, sebaliknya, Paula lebih memilih meminta nasihat ke dai kondang Ustadz Hanan Attaqi tentang seberapa jauh untuk bertahan dan meneguhkan sikap untuk memperjuangkan hak. Jadi Ustadz, dalam hidup itu terkadang kita tuh dihadapkan dalam sebuah ujian. Karena itu saya pengen tahu ya, kita semua pengen tahu seberapa jauh kita harus bertahan dan memperjuangkan hak-hak kita. Dalam Islam memperjuangkan hak itu adalah ibadah. Jadi dalam ibadah itu Allah menyampaikan kalimat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu yakin. Yakin ini banyak tafsir. Ada yang mengatakan yakin itu adalah kematian, ada yang mengatakan yakin itu adalah kemenangan. Jadi dalam Islam memperjuangkan hak, memperjuangkan kebahagiaan, memperjuangkan sebuah kesuksesan itu gak ada batasnya kecuali dua, kemenangan atau kematian. Sekarang gini aja, mau bener atau enggak, lihat aja persidangan ya, udah itu aja, jangan terlalu diinin lagi, nanti kemana-mana. Sikap diam tak mau membalas tudingan minor itulah yang membuat Deddy makin kagum dengan ketangguhan Paula. Kadang-kadang kita kalau ngomong tuh kan gampang ya. Jadi sebenarnya tantangan sih. Dengan kita diam, ya itu kita harus belajar diam. Tapi banyak ibu-ibu yang sayang sama dia. Hebat itu pas saya bilang diemnya itu. Berusaha menamaikan diri saya dari kemarin. Kadang-kadang apa yang saya lakuin, mau ngomong salah, mau diem salah, apapun salah. Karena kekaguman pada sikap Paula itulah, Deddy akhirnya memaklumatkan sikap pribadinya dengan mendukung Paula, terutama untuk hak asuh anak. Deddy memang berusaha menahan empatinya, terutama ketika soal status hak asuh anak. Tapi isyarat kesedihan tampak dari raut wajah Deddy lewat helaan nafasnya. Apalagi di beberapa akun gosip, belakangan viral kondisi putra bungsu Paula yang tampak mengenakan kaos singlet oversize. Kala itu Paula yang menjenguk putra bungsunya berusaha merapikan kaos yang dikenakan putra bungsunya hingga menuai komentar bernada miris dari warganet. Mereka tak percaya putra artis sekaligus YouTuber mengenakan pakaian dengan kondisi kaos singletnya yang kebesaran. Kontra di ketemu anak-anak apa Paula? Kalian harus tahu juga hubungan Paula saya dengan anak-anak itu baik-baik aja. Nggak ada gimana-gimana kok. Benar-benar baik. Kapanpun, siapapun mau ketemu itu boleh. Sebelum dukungan secara terang-terangan datang dari Deddy Corbuzier untuk Paula, terutama soal hak asuh anak, sejumlah artis juga ikut mensupport atas apa yang dialami Paula, seperti Shireen Sungkar, Tia Aristia, Desna Mahendra, hingga Denny Sumargo. Sementara Baim Wong sendiri mendapatkan dukungan dari sejumlah artis seperti Vista Putri, Wulan Guritno, hingga Olla Ramlan.
Saat status pernikahan dan hak asuh anak masih harus menunggu keputusan pengadilan agama, Baim mendadak memposting kondisi ayahnya yang tengah terbaring sakit di rumah sakit. Pada postingan itu, tampak tangan Baim tengah menggenggam tangan ayahnya sambil menulis caption, "Ayah terbaik, minta doanya," tulis Baim dengan emoticon love. Saat ujian perceraian yang harus dilewati Paula dan Baim terasa begitu berat, apalagi menyisakan masa depan kedua putranya yang masih di bawah umur, ujian berat dalam bentuk finansial juga harus dilalui pedangdut senior Ira Suara. Sejak pandemi COVID-19, investasi pedangdut yang kini berusia 44 tahun mendadak ambruk, hingga suaminya yang punya pengalaman sebagai arsitek pun harus banting setir menjadi supir taksi online. Dengan berlinang air mata, kisah itu diutarakan pelantun wanita idaman lain kepada tim Gospot kemarin. Ya kondisi kami memang sesulit itu gitu, kayak ya suami tuh narik istilahnya bersih-bersih 100.000 buat makan, bersyukur alhamdulillah, karena kan sampai sekarang belum stabil, jadi ya ibaratnya tanggungan masih banyak banget, jadi ya udahlah untuk lumayan hari-hari gitu untuk makan, ya udah suami aku driver taksi online, kadang kerja aja tuh bener-bener ya kalau lagi narik gitu sampai malam banget gitu, kadang-kadang pagi ada berangkat lagi, jadi emang jarang di rumah gitu. Kurang lebih dari 2022 itu udah 2 tahun setengahan aku harus kuat buat keluarga, buat anak-anak gitu kan. Saking sulit mencari nafkah, Ira tak sanggup membiayai kuliah putrinya, Yunia Syahri, hingga terancam putus di tengah jalan. Apalagi untuk memenuhi makan sehari-hari saja, Ira sempat mengaku ketar-ketir. Ya ini pasti nggak mudah, bukan hanya buat aku, buat anak-anak aku, buat keluarga. Maksudnya dengan kondisi di saat aku lagi aktif, istilahnya ya kadang-kadang kita liburan, mau beli apa, bisa memfasilitasi mereka kehidupan yang enak, yang layak. Sekarang tuh kadang-kadang kayak mau keluar kota aja, ya maaf ya, budgetnya nggak ada lebih, daripada lebih mendingan buat nyicil utang yang ini, istilahnya kan begitu. Jadi kayak ya buat aku ya itulah intinya, saling doa, saling menguatkan, itu sih yang sampai bertahan saat ini. Alhamdulillah sahabat-sahabat aku juga, keluarga juga banyak berkorban juga, kayak Benigno, Nelly Agustin, sahabat aku ya, Meli Zambri gitu, Teisda juga sangat membantu juga support mental, juga secara material juga banyak banget sahabat-sahabat aku membantu, ada yang minjemin ya gitu-gitu. Ira dan suami bukan tak berusaha keras untuk memperbaiki kondisi ekonominya yang jumpalitas tak menentu. Namun semua usaha yang dirintisnya selalu gagal. Dengan bekal kemampuan vokalnya, meski usianya tak muda lagi, Ira mulai kembali menjajakan suaranya dari panggung ke panggung off-air. Karena memang juga nemenin anak dan juga kayak ya untuk kebutuhan juga gitu kan, jadi ya bismillah aku tampil lagi. Ya Allah, semoga Ira Suara dan keluarga bisa tegar menghadapi ujian ya. Semoga perlahan kondisi ekonomi Ira Suara pulih kembali. Amin. Ini ujian ya itu memang nggak mudah, tapi alhamdulillah kita saling menguatkan, kita saling mendoakan, saling kasih sayang. Kalau ada masalah kita saling bicara. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini ya kami masih baik-baik aja, masih bertahan.